Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Takmir Mushola At-Tarbiyah Berjokulon, yang kami hormati pula Ustadz Abu Idris Enggar Suprantoro hafizahullah taala, serta para ummahat dan para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmatnya, taufik dan hidayah irsyadnya kita dikumpulkan dalam majelis ini, baik majelis offline maupun online, dalam acara pembukaan program kajian muslimah Rumah Belajar Islam Syiar Sunnah Nabawiyah. Baik, sebelumnya perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara di sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan pertama dari Ketua Takmir Mushola At-Tarbiyah Berjokulon, diikuti sambutan dari pengurus Rumah Belajar Islam Syiar Sunnah yang akan diwakili langsung oleh beliau Al-Ustadz Abu Idris Enggar Suprantoro, sekaligus peresmian pembukaan program kajian muslimah atau Kamusa Rumah Belajar Islam Syiar Sunnah. Acara selanjutnya setelah itu ada lain-lain, kemudian penutup. Baik, menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka kegiatan di sore ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari Ketua Takmir Mushola At-Tarbiyah Berjokulon kepada beliau Bapak Muhammad Yusron. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Inna astaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami cintai guru kami Ustadz Abu Idris Enggar Suprantoro, yang kami hormati seluruh panitia kajian Kamusa, dan yang kami hormati seluruh hadirin peserta kajian Kamusa pada sore hari ini.
Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada panitia kajian Kamusa yang telah mengundang Takmir Mushola At-Tarbiyah untuk menyampaikan sambutan pada sore hari ini. Dan saya selaku Ketua Takmir Mushola At-Tarbiyah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kami Ustadz Abu Idris Inggar yang telah berkenan untuk mengajar di musola kami, dan semoga apa yang telah beliau ajarkan di musola ini selama beberapa tahun ini dan sekarang ini dimulai dengan program yang baru yaitu Kamusa, menjadi barokah untuk beliau sekeluarga. Amin. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia kajian Kamusa yang telah membantu untuk memakmurkan musola kami, dan semoga kajian ini bisa terus berkembang lebih baik di waktu-waktu mendatang. Kami selaku Takmir Mushola At-Tarbiyah juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kajian Kamusa. Kami mempersilahkan kepada seluruh panitia maupun peserta kajian untuk menggunakan seluruh sarana dan prasarana yang ada di musola ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kami selaku Takmir Mushola At-Tarbiyah selanjutnya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kami menyambut dan juga di dalam kami menyiapkan sarana dan prasarana masih jauh dari kelayakan. Dan yang terakhir, kami selaku Takmir Mushola At-Tarbiyah mengharapkan kepada seluruh panitia kajian dan juga kepada seluruh peserta kajian untuk ikut serta menjaga kebersihan tempat ini, untuk ikut serta memakmurkan Mushola At-Tarbiyah ini. Kami sangat senang sekali dengan adanya kajian ini dan sangat berharap semoga kajian ini bisa bertahan dan bisa berkembang semakin maju dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, untuk sambutan ini saya cukupkan sekian. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mewakili diri saya dan seluruh takmir memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Yusran selaku Ketua Takmir Mushola At-Tarbiyah. Acara yang selanjutnya itu sambutan dari pengurus Rumah Belajar Islam Syiar Sunnah sekaligus inti acara yang akan disampaikan langsung
oleh guru kita Ustadz Abu Idris Enggar Suprantoro hafizahullah taala. Untuk itu kepada beliau Al Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiris samawati wal ardi alimil ghaibi wasyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi sa'ah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus adalah panitia kajian Kamusa, berikut pengurus dari kajian Syiar Sunnah, serta para peserta kajian Kamusa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita dipertemukan di dalam suasana yang berbahagia. Suasana di mana kita punya kesempatan untuk bertemu dalam rangka untuk kita tolong menolong di atas kitab dan sunnah, yaitu tolong menolong untuk kita belajar, demikian pula mengajar. Kemudian yang kedua, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan yang orang-orang yang mengikuti beliau dengan penuh kebaikan sampai akhir zaman. Berkaitan dengan kegiatan kita yang sudah diumumkan, dan ini adalah kajian perdana. Kajian ini terlaksana berkat kerjasama terutama adalah dari pihak takmir Musola Tarbiyah, kemudian yang kedua dari pihak Rumah Belajar Syiar Sunnah, demikian pula para peserta. Maka untuk perkara tersebut kami mengucapkan jazakumullah khairah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kalian semua dengan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa kegiatan kita ini saat ini sedang berada di masa pandemi, di mana di masa pandemi ini Rasul alaihi salatu wassalam beliau pernah bersabda, istaizu billahi jalla wala minal arba' atau minal arba'ah. Mintalah perlindungan kalian, mintalah kalian itu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi adalah min jahdil bala, dari bala yang keras, ya, yang kuat, ya. Sehingga untuk pesan yang kedua ini, karena kita masih berada di masa pandemi, terkhusus pada kegiatan kita yang offline, hendaklah kita memperhatikan prokes, ya, aturan-aturan prokes, ya. Sebagaimana di dalam fatwa terakhir Syekh Sholeh Al Fauzan pada
ahli Aljazair, orang-orang Aljazair yang keluar tanggal 19 Mei, ya belum lama, atau sekitar tanggal 7 Syawal, ya, bahwa penerapan itu tetap berlaku sekalipun dalam keadaan sholat berjamaah, ya. Lebih-lebih kalau taklim seperti ini lebih luas lagi, karena taklim itu aturan-aturan yang ada di dalamnya tidak seperti sholat. Kalau sholat berjamaah dimaklumi. Adanya anggapan sebagian yang mengatakan bahwa sholat berjamaah dengan berjarak itu bid'ah. Beliau hafidhahullah ta'ala mengatakan bahwa yang seperti ini lam yufarrik baina al-bid'ati wal maslahah. Bahwa yang seperti ini, pendapat orang seperti ini, dia tidak paham antara bid'ah dengan maslahah. Ya. Itu sedikit yang disinggung perkara tersebut, sehingga hendaknya agar supaya kita bisa menjaga diri-diri kita, maka prokes itu tetap diterapkan lebih-lebih. Kalau kita belajar kitab Al-Usulus Sittah, di sana di dalam Al-Aslus Tsalis disebutkan min tamamil istima', bahwa termasuk dari kesempurnaan atau yang menyempurnakan dari al-istima' bi kitabillah wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam itu adalah taat kepada penguasa, waliul amr, ya. Walaupun waliul amr tersebut, pemimpin tersebut, dia adalah budak dari bangsa Habasyah, ya. Kemudian yang ketiga, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, peserta kajian Kamusa, karena acara ini yang disampaikan, yang diamanahkan kepada saya, ini adalah untuk menyambut para peserta kajian. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Mundhiri di dalam Targhib wa Tarhib, dan hadis itu dimasukkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Tatkala ada seorang sahabat yang dia mendatangi Nabi waktu itu sedang bertelekan, ya, pada sesuatu. Dia mengatakan, ji'tu li'atlubal ilma, ya, saya datang ya Rasulullah untuk menuntut ilmu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, marhaban bi talibil ilmi, inna talibal ilmi tahuffuhu al malaikatu wa tudilluhu bi asnihatiha thumma yarkubu ba'duhum ba'dha hatta yablughu as-sama'ad dunya min mahabbatihim lima yatlubu. Jadi waktu itu Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, selamat datang wahai penuntut ilmu. Ini yang datang cuma satu orang. Di sahabat ini cuma satu orang. Dia mengatakan, ji'tu li'atlubal ilma, saya datang untuk menuntut ilmu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam kemudian menyambut, selamat datang wahai penuntut ilmu. Sungguhnya penuntut ilmu itu para malaikat itu akan mengelilinginya, ya, dan dia akan menaungi dengan sayap-sayapnya. Kemudian para malaikat itu akan bertumpuk-tumpuk, sebagian itu di atas sebagian yang lain sampai memenuhi langit dunia. Kenapa dilakukan? Karena mereka cinta, ya, mencintai perkara yang sedang dituntut oleh penuntut ilmu tersebut. Maka ini cukup sebagai sebuah kabar gembira bahwa kami pun mengucapkan kepada kalian, selamat datang wahai para penuntut ilmu.
Mudah-mudahan awal yang membahagiakan ini bisa terus sampai akhir. Karena biasanya dari berbagai program yang ada, kajian-kajian yang sifatnya lebih ke pembahasan-pembahasan materi, ya, bukan tematik tapi pembahasan materi, itu biasanya softnya makin maju. Ya, kegiatan kami yang program rumah belajar syiar Islam yang program 4 tahun, itu sekarang tinggal 5 orang. Dari yang daftar dulu 70 orang. Kemudian dites yang diterima berapa ya? 30 berapa? Hampir 40. Kemudian saat ini tinggal 5. Walaupun alhamdulillah 5 tersebut kalau dari sisi kemampuan yang diujikan cukup mengembirakan. Ya, cukup mengembirakan. Ya, ini di tahun kedua tinggal 5 orang. Perlu untuk diketahui bahwa menuntut ilmu itu di dalamnya ada masakoh ya. Bahkan Al-Imam Muslim di dalam Sahih Muslim itu beliau menyampaikan sebuah perkataan ulama yang diambil dari 3 jalan periwayatan. Ya, dan Imam Muslim itu salah satu imam yang sangat sedikit atau enggan untuk memasukkan perkataan ulama di dalam kitab sahihnya. Beliau sangat teliti sekali. Tetapi riwayat ini ya, beliau sampaikan seperti untuk menghibur dirinya sendiri. Karena beliau mencari riwayat ini dari tempat-tempat yang jauh dengan matan yang sama, di mana beliau menyebutkan la yustata'ul ilmu birohatil jism, tidak akan diberikan kemampuan untuk mendapatkan ilmu dengan santai-santai. Ya, di dalam jenis kajian itu ada 2 macam. Pertama macam kajian yang sifatnya tematik, menyenangkan, benar-benar menyenangkan. Walaupun kalau sudah bubar nggak tahu asarnya ada atau tidak. Yang kadang bisa di situ ketemu teman gitu. Dari sisi semangat kajian tematik itu nampak hasilnya. Tapi dari sisi ilmu tentu bisa dibedakan. Saya kasih contoh 2 saja. Pertama, misalnya orang kuliah 4 tahun di Fakultas Teknik atau Fakultas Ekonomi. Tentu pelajaran-pelajarannya itu nggak akan melihat dosennya susah, dosennya itu mudah, dosennya ngomongnya menarik, dosennya ngomongnya nggak menarik. Dia akan sabar kuliah sampai selesai. Dan keluar, dia akan jadi ahli dengan tingkatannya, entah S1 ataupun S2. Tapi kalau misalnya ada yang sukanya, kalau ada seminar ekonomi ikut, seminar teknik ikut, ya walaupun dia bisa ngomong, kalau suruh praktek, ya dia hanya jadi nggak bisa apa-apa. Suruh praktek ngomong mungkin pinter, tapi suruh ngomong pinter, tapi suruh praktek menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, persoalan teknik, ya nol besar. Kenapa? Karena dia tidak menempuh pelajaran-pelajaran mata kuliah yang disyaratkan untuk dia menjadi sarjana teknik ataupun sarjana ekonomi. Nah, seperti itu mirip dengan kajian tematik dengan kajian kitabah. Kajian tematik itu, ya satu tema kalau disuruh untuk misalnya masalah riba ya, masalah riba saja di kajian tematik selesai. Itu kalau disuruh menyelesaikan masalah riba, bundet. Tapi kalau dia belajar Kitabul Buyu, dari awal sampai akhir, dia akan tahu, dia akan bisa menyelesaikan dari berbagai macam jenis riba. Apalagi kalau kemudian dia mempelajari apa yang mendasarinya, seperti usul fikih, qawaidnya, nah itu akan lebih matang lagi.
Maka pelajaran kita saat ini ataupun taklim kita yang akan kita lakukan itu adalah taklim yang bukan jenis tematik ya, tetapi kitabah. Kita memang pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pertama pendidikan anak, yang kedua kalau hari Sabtu berkaitan tentang fikih wanita ya. Dan untuk pendidikan anak nanti kita akan lebih pertajam di mana di pembahasan ya. Demikian pula tentang fikih wanita juga akan dipertajam nanti pada waktu kita membahas ya, bahas kitab tersebut. Ini karena tadi disampaikan panitia pertama adalah menyambut dan sudah disambut ya. Jadi langsung saja kita menginjak kepada hal yang masih bersifat muqaddimah di antara dua materi tersebut. Ya. Alasan bahwa dua materi itu dipilih tentu yang lebih tahu panitia. Tapi bisa jadi saya menambahkan dari sisi kepentingannya. Pendidikan anak, karena pendidikan anak itu berkaitan dengan seorang ibu. Itu perannya sangat besar. Ya. Perannya sangat besar dan dimaklumi hal demikian itu dalam berbagai dalil yang banyak. Ya, ayat Al-Qur'an demikian pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ayatku anfusakum wa ahlikum naro itu berkaitan dengan pimpinannya yaitu bapaknya gitu kan. Ya, yaitu suami ya kan gitu. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka di antara bentuk penjagaan kepada keluarga itu kan salah satunya adalah mengajarkan ilmu. Allimuhum wa adibuhum, ajari mereka ilmu, didik mereka adab. Ya. Ini berkaitan dengan seorang suami. Pada prakteknya di dalam bermuamalah dengan anak-anak itu ibu perannya sangat besar. Ya. Karena seorang istri almar'ah itu ro'iyatun. Dia adalah pemimpin ya bagi keluarga suaminya. Baik anak-anak dari suaminya, demikian pula anak-anak dia tatkala bersuami dengan suaminya tersebut. Artinya ada anak bawaan misalnya. Ya. Walaupun ada pembahasan lain masalah ini, tapi kejadian sering kita dapati di hadapan kita memang di situ ada. Maka seorang ibu itu punya tanggung jawab besar di dalam perkara tersebut. Ya. Sehingga manakala kita mengamalkan perkataan Al-Imam Bukhari dalam Sahih beliau yang mengatakan bahwa babul ilmi qoblal qauli wal amali, bahwa ilmu itu datang sebelum ya ucapan demikian pula amalan, ya saat ini kita mempelajarinya. Bagaimana kalau sudah punya anak tetapi belum punya ilmu tentang perkara tersebut? Maka yang demikian itu tidak ada kata terlambat. Bahkan seorang sahabat sekelas Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau itu pernah menceraikan istrinya dalam keadaan belum tahu ilmunya, mencerai istri dalam kondisi haid. Beliau belum tahu. Akhirnya hal itu dibawa oleh bapaknya yaitu Umar radhiyallahu taala anhu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya kan beliau di situ belum tahu ilmu tentang perkara tersebut, tapi sudah ngamalkan. Ya karena yang namanya suami istri kadang marah, kadang apa, kadang pengen pisah, ini seperti itu. Akhirnya dia terpaksa melakukan seperti itu. Sampai kemudian ditanyakan di hadapan Nabi. Nah, proses ditanyakan melalui Umar radhiyallahu taala anhu itu menunjukkan bahwa mencari ilmu setelah sebuah amalan itu terjadi walaupun salah, itu tetap baik. Bahkan Ammar bin Yasir berguling-guling di tanah dulu. Ya, atau seorang sahabat ya, yang dia berguling-guling di tanah dulu. Sebelum tahu tentang tayamum untuk mengangkat hadas yang besar. Nah, itu secara umum.
Kemudian yang kedua kaitannya dengan kajian wanita, fikih wanita. Disebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu untuk menguasai satu bab saja di dalam fikih wanita, yaitu haid nifas. Diterangkan di dalam sebagian riwayat 7 tahun. 7 tahun. Dalam sebagian riwayat ada sekian tahun. Yang kita ingin ambil ibroh dalam perkara tersebut adalah betapa fikih yang berkaitan dengan wanita itu cukup pelik. Sampai hari ini yang datang pertanyaan secara jabri, jalur pribadi, bertanya masalah haid dan nifas, itu nggak pernah kosong. Ya, nggak pernah kosong. Padahal di grup itu sudah ada grup itu yang kadang menyampaikan pertanyaan kepada kami seputar masalah haid dan nifas. Itu sudah sering diberikan jawaban kaidah-kaidahnya. Tapi bersamaan dengan itu, kasus di setiap wanita itu bisa beda-beda. Dan kita tahu kalau masalah ini tidak paham, sholatnya akan berasar pada sholatnya. Ya, berasar kepada hukum-hukum lain yang berkaitan dengan nifas, berkaitan dengan berhentinya haid dan datangnya masa suci. Karena ada pembahasan-pembahasan seputar itu seperti di dalam hukum pernikahan masalah tolak. Ya, masalah tolak. Masalah tolak itu tidak diperbolehkan dalam masa haid. Harus suci, masa suci sebelum dikumpuli. Nah, walaupun ada pembahasan kalau pembahasannya khulu, kalau khulu ada pembahasan lain. Yang jelas yang ingin kami tekankan di sini dengan dua materi ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya, ya. Dan belum tahu ya, kemarin itu belum ada pengumuman berapa lama programnya. Belum lama. Ya, apakah setahun? Ya, setahun. Tapi kalau saya lihat kemungkinan 2 tahun kayaknya. Ya, 2 tahun insya Allah selesai. Tapi kalau 1 tahun kayaknya kita berat. Nah, wallahu ta'ala alam. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus peserta kajian Kamusa, demikian pula seluruh panitia dan pihak takmir. Itulah sebagai mukaddimah dari kami, ya, dari panitia sekaligus juga penyambutan. Ya. Ini sebelum kita lanjutkan, karena tadi sebenarnya kalau bisa masuk materi, ini sudah jam berapa? Berapa? 16.47. Selesainya jam berapa targetnya? Jam 5. Ya udah jam 5 kita mulai aja. Hari ini kita buka kajian Al-Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan. Ya. Karena waktu kita yang sebentar, ini mudah-mudahan tetap kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu mukaddimah secara umum. Sekarang kita menginjak mukaddimah di kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan. Ini kitab yang membahas seputar hukum-hukum dan adab dalam mendidik anak. Dan perlu disampaikan bahwa yang ada di hadapan kalian, buku itu, kumpulan bahasan berkaitan dengan hukum-hukum dan adab dalam mendidik anak, itu saya yakin dalamnya banyak kesalahan. Karena saya nggak tahu ini diketik untuk edisi keberapa gitu loh. Karena kajian ini seperti ini pernah disampaikan di lembaga Darussunnah dulu, ya, Mu'alimat, itu selama 10 episode, 10 10 angkatan. 10 angkatan. Jadi ini enggak tahu yang disimpan
diambil oleh panitia ini yang mana gitu. Ini kesalahannya cukup banyak ya. Makanya kalau ini langsung dibaca saya jamin salah. Ada salahnya. Saya jamin. Saya jamin. Sehingga nanti koreksi itu sekaligus di dalam kajian. Itu pun ini pun sifatnya ringkasan ya. Ya, benar-benar ringkas gitu loh. Ya, aslinya cukup tebal. Mungkin 20 kali ini kalau diterjemahkan. 20 kali ini buku ini atau mungkin antara 10 sampai minimalnya 10 sampai 15. Karena ini benar-benar cuma diambil beberapa bagian saja. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini judulnya saja sudah Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan. Tentunya ya, hal yang terpenting pada saat kita belajar itulah adab di dalam menuntut ilmu. Secara lebih khusus adalah adab bermajelis. Secara lebih khusus karena kita sedang berada di majelis ilmu. Ya. Dan adab tersebut telah disinggung oleh Allah di dalam Al-Qur'an ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fangsuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah menyebutkan wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian itu berluas-luaslah kalian di dalam sebuah majelis, maka berluas-luaslah kalian. Dan ini enggak sulit karena sedang COVID. Ya, fafsahu. Nih, berluas-luaslah kalian. Niscaya Allah akan meluaskan kalian. Apabila dikatakan kepada kalian berdirilah kalian, bubarlah majelisnya gitu. Berdirilah, maka berdirilah kalian. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang punya ilmu beberapa derajat. Yang sangat menakjubkan di dalam ayat ini sering dipenggal yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Tapi ayat sebelumnya enggak. Padahal ini kan jawab syarat. Dalam bahasa Arab namanya jawab syarat. Jumlah syaratnya enggak disebutkan. Ya. Ini ada isyarat bahwa orang yang akan diangkat derajatnya dengan ilmu itu kalau dia ngamalkan yang sebelumnya. Yaitu apa? Berluas-luas dalam majelis, kalau diperintah berdiri maka berdirilah. Itu di antara adab majelis. Makanya itu bisa diambil pemahaman lebih luas. Barang siapa ingin berhasil di dalam belajar, jagalah adab di dalam menuntut ilmu. Ya, jaga adab di dalam menuntut ilmu. Kalau orang belajar ilmu kedokteran nggak pakai adab, itu bisa pinter. Makanya orang kafir kadang dia bahkan kadang jadi dokter bisa lebih pinter dari orang muslim. Kadang loh, kadang. Kenapa? Karena tidak dibutuhkan. Ya, mau kafir padahal dia nggak punya adab loh. Kan dia kafir, nggak punya adab. Tapi kok dikasih ilmu gitu? Ya karena Allah punya sifat rahmah di dalam nama Allah Ar-Rahman. Tetapi kalau ilmu itu dia termasuk karunia Allah di dalam Allah merahmati hambanya di dalam sifat rahmat yang masuk di dalam Ar-Rahim. Yang terkandung dalam nama Allah Ar-Rahim. Ya, makanya enggak cukup. Ya. Bahkan ada pembahasan yang lain seperti di dalam di dalam mengajar. Dalam mengajar itu kalau misalnya orang ngajar ilmu kedokteran itu minta gaji sekian itu enggak ada masalah. Enggak ada orang mengatakan, "Mbok kamu ngajar kedokteran ikhlas." Artinya ikhlas kan enggak usah digaji gitu kan. Seperti itu. Enggak ada masalah karena itu bagian ilmu dunia dan muamalah, enggak ada masalah. Tapi hati-hati kalau ilmu agama. Ilmu agama kalau enggak gajinya sekian, enggak mau ngajar. Hati-hati gitu. Ya. Itu ada pembahasan sendiri walaupun boleh ngajar pakai gaji itu boleh kecuali di masjid. Di masjid enggak boleh. Tapi di situ mukafaah,
Artinya dari pihak pengajar pun harus punya adab di dalam mengajar, itu benar-benar mau menyampaikan ilmu untuk ibadah kepada Allah, bukan karena ingin mencari sesuatu dari bagian dunia. Tapi kalau diberi sebagai mukafaah enggak apa-apa. Mukafaah itu bukan hak seorang guru, seorang pengajar. Makanya enggak boleh ditentukan nilainya. Ya, dia nuntut enggak boleh. Beda kalau orang kerja, nuntut mana gaji saya. Itu bisa. Nah, demikian pula seorang yang belajar murid. Ya, seorang yang dia belajar, untuk dia bisa membeli ilmu, dia mesti punya adab. Di antara adab yang sangat ditekankan itu selain ikhlas adalah tawaddu'ul ilmi. Dia tawadhu dengan ilmu. Ya. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Man tawaddu'a lillah rafa'ahu Allahu azza wa jalla." Barang siapa yang merendahkan dirinya ya, karena Allah ataupun di hadapan Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi syarat untuk orang berilmu itu mesti dia tawadhu. Kalau sampai setelah mempunyai ilmu kok enggak tawadhu, mencarinya enggak tawadhu, ya, maka enggak akan dapat ilmu. Yahudi punya ilmu tapi enggak ada tawadhu. Mereka sombong kepada Allah, istikbar kepada Allah, takabur kepada Allah, takwabur kepada hamba Allah. Makanya ilmunya enggak barokah. Walaupun dikirim di tengah mereka para nabi, para rasul, ya enggak ada pengaruhnya kecuali sedikit. Kecuali di antara mereka sedikit yang kemudian bisa mengambil pelajaran. Nah, bahkan tidak sedikit para nabi pun mereka bunuh. Peserta kajian Kamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Al-Imam Tobroni, ya, pentingnya kita duduk menuntut ilmu seperti ini, bahwa memang ilmu itu dipelajari, jalan terbaiknya dengan duduk di hadapan seorang guru. Di dalam riwayat Al-Imam Tobroni, Nabi bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Sungguhnya ilmu itu tiada lain didapat dengan dipelajari, dengan mempelajarinya. Ya, mempelajarinya. Dan mempelajari yang paling utama itu di majelis. Di majelis ilmu. Ya. Terkadang ada orang yang dia belajar. Orang dia belajar dengan cara mendengarkan, dia baca buku gitu. Baca buku. Akhirnya ya, orang tersebut merasa dia tahu. Tatkala dia seperti itu, ya, itu biasanya dia akan menghalangi dia untuk belajar, duduk di majelis ilmu. Dia lupa bahwa di dalam majelis ilmu itu ada malaikat yang berkerumun, ada rahmat Allah yang turun, yang menyelimuti wasiatuhumur rahmah, ada sakinah turun, disebut namanya di majelis yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka lupa masalah itu. Ya. Sehingga terkadang orang membaca sendiri merasa hasilnya bukan tawadhu tapi ujub. Nah, di sini bahaya. Bahkan terkadang berujung membahayakan manusia. Ada sebuah kisah yaitu Al-Hakim Tuma. Al-Hakim Tuma ini seorang dokter gadungan. Dokter gadungan. Kenapa dokter gadungan? Karena bapaknya dokter, dia meninggal, kemudian dia mewarisi kitabnya, dia baca sendiri, kemudian buka praktek kedokteran. Ini namanya apa? Dokter gadungan. Ya, di dalam sebuah ungkapan disebutkan ya, Syekh Shalih Al Fauzan di dalam sebagian penjelasan taklim beliau mengatakan bahwa yufsidul ardo arbaatun, 4 orang itu bisa membuat rusak dunia, bumi. Salah satunya beliau mengatakan nisfu tobibin, setengah dokter. Dokter, ya dikatakan dokter juga tidak juga tidak gitu.
Kenapa? Karena seperti yufsidul abdan, ngerusak badan. Ngerusak badan. Maka Hakim Al-Tumah ini dia mengatakan disebutkan dalam sebuah ungkapan syair, qala himaru Hakim Tumah. Ya, Hakim Tumah himarnya berkata. Dia mengatakan lawing sofa ad-dahru awi zamanu. Ya. Lakuntu arkab li'annani jahilun basit wa sahibi jahilun murakkab. Ya, dalam sebuah syair disebutkan himarnya Hakim Tumah, dia berkata, andaikan waktu masa itu mau jujur, mau adil, harusnya saya yang ngendarai dia. Saya yang naiki, himarnya itu yang naiki Hakim Tumah. Kenapa? Karena saya itu bodohnya itu bodoh ringan, sementara temanku ini yang ngendarai aku ini itu bodohnya bodoh murakab. Bodoh murakab. Sebagian lafadz lawing sofu, andaikan manusia mau bersikap adil. Ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta kajian Kamusa ya. Jadi di dalam perkara ini perlu kami ingatkan adalah untuk kita menjaga adab secara khusus di dalam majelis. Ya. Dan nanti kalau ada iskal ya termasuk bagian dari menuntut ilmu itu bertanya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam itu memuji wanita Ansor. Karena mereka itu enggak malu bertanya. Bahkan diabadikan oleh Allah yas'alunaka anil mahid. Ya, walaupun yas'alunaka itu adalah para suaminya kan sebenarnya. Mereka bertanya tentang darah haid. Tetapi tentu siapa yang meminta mereka bertanya kepada Nabi? Tentu para wanita. Di dalam riwayat Nabi alaihi salatu wasallam memuji wanita Ansor karena mereka tidak malu bertanya perihal perkara-perkara yang berkaitan dengan mereka. Ya, perkara yang berkaitan dengan mereka. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam beliau pernah mendapati sekelompok pasukan kecil ya, yang mereka itu keluar bersama, di tengah mereka ada yang kejatuhan batu, kena batu. Nah, waktu itu malamnya junub. Kemudian bingung dia mau mandi atau tidak mandi gitu loh. Maka mereka berfatwa semua harus mandi gitu loh. Ya, harus mandi. Akhirnya mandilah lelaki tersebut, sumamat, kemudian mati. Ya. Kemudian setelah bertemu kepada Nabi, maka Nabi alaihi salatu wasallam mencela dengan cercaan keras. Qataluhu, qatalahumullah. Mereka telah membunuh dia, mudah-mudahan Allah membunuh mereka. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan kenapa mereka itu tidak bertanya. Fa inna sifaul ayyi as-su'al. Sungguhnya obat untuk kebodohan, ketidaktahuan itu bertanya. Ya, bertanya. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam tidak memberikan udzur. Tidak memberikan udzur. Padahal kita tahu dalam kondisi orang tidak punya ilmu, itu kadang ada udzur. Tapi di sini tidak ada udzur. Kenapa? Karena yang berhak untuk beristihad sebenarnya adalah yang kena batu tadi. Ini yang pertama. Andai kan kemudian memang semua tidak tahu, maka istihad diserahkan kepada dia sendiri. Kalau dia istihadnya salah seperti sahabat yang guling-guling di tanah, itu tidak ada masalah. Tapi tatkala ini dia berfatwa, ini menjadi urusannya besar. Apalagi berfatwa tanpa ilmu. Ya, man afta bi ghairi ilm
Fa ismuhu ala man yufti. Barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka dosanya bagi orang yang berfatwa. Ya. Maka di situ Nabi alaihi salatu wassalam langsung dong memberikan teguran keras. Lebih-lebih ini menyangkut nyawa. Menyangkut nyawa. Ya. Dan kita tahu, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam berbagai macam bentuk ta'abudiyah, itu kalau terjadi resiko, kalau dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, ada resiko nyawa melayang, itu mesti ada rukhsah. Ini kaidah ya. Seperti Nabi pernah sholat bersama sahabat, sholat khauf namanya. Sholat dikala takut, karena ada musuh dari depan, dari belakang, dari samping. Itu sholatnya ta'budiyah tapi bentuknya jadi beda. Bentuknya jadi beda. Ya, kenapa? Karena ada bahaya bagi jiwa. Bahaya bagi jiwa. Ya. Dan penjagaan jiwa yang itu merupakan masalah dunia. Sebenarnya nyawa itu masalah dunia. Itu tetap berlaku di dalam ibadah. Kecuali jihad. Kalau jihad enggak. Kalau jihad khusus memang mencari syahid itu dianjurkan. Beda ya kalau jihad ya. Tapi selain jihad enggak. Dan bukan berarti di dalam jihad itu enggak walaupun mencari syahid tetapi bukan kemudian kematian itu datang dari dirinya. Dari diri orang yang mencarinya. Misalnya enggak pakai tameng, bunuhlah saya. Enggak seperti itu. Tapi dia tetap berusaha pakai pedang, berusaha akhirnya terbunuh. Seperti itu. Tetapi saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara-perkara yang banyak yang lainnya itu mesti diperhatikan hal demikian. Ya. Makanya kalau hal tersebut berkaitan dengan nyawa atau berkaitan dengan penghalalan farji, hati-hati. Penghalalan farji itu kenapa para ulama sepakat di dalam akad pernikahan itu jelas terang. Walaupun kalau dikatakan qabil itu aku terima sudah sah. Tetapi para ulama menekankan karena begitu besarnya urusan masalah tersebut. Karena penghalalan farji. Kemaluan. Ya, termasuk pula hal yang berkaitan dengan darah. Kalau hal berkaitan dengan nyawa darah itu hendaklah seorang dia berhati-hati. Makanya Syekh Shalih Al Fauzan beliau menyebutkan urusan takfir muayyan itu urusan qadhi. Bukan urusan sembarangan orang, tapi qadhi. Ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikasih contoh satu saja, belum lama itu datang seorang dari kota lain ya, nelpon saya, seorang dokter. Dia bercerita tentang seorang ibu yang kena COVID, akhirnya meninggal. Itu mau ditangani dokter, enggak mau ditangani. Karena kalau dimasukkan di ruang isolasi itu kan nggak bisa ngurus. Anaknya itu ngaji, tapi ngajinya memang ngaji yang itu pemahamannya nggak perlu pakai jarak, prokes, nggak perlu takut kepada selain Allah gitu. COVID nggak perlu takut selain Allah, karena itu selain Allah. Akhirnya waktu seperti itu, dibawa pulang. Dokter ini bertanya kepada saya, bagaimana masalah seperti itu? Itu adalah orang yang dia bisa membedakan antara khauf tabi'i dengan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Alasannya dia ingin berbakti pada ibunya. Sore dibawa pulang sekitar ba'dal asar. Siangnya sudah meninggal. Ya, dan itu bukan berbakti. Tapi karena ketidaktahuan atau karena tidak paham masalah tersebut. Syekh Shalih Al Fauzan beliau mengatakan la yatakallamu fin nawazil illa ahlal ilm au ahlul ilmi. Bisa dibaca dua. Tidak boleh berbicara urusan-urusan besar, nazilah, perkara-perkara baru yang menyangkut masalah dan mafsadat besar yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Bisa jadi nazilah itu termasuk dalamnya adalah musibah besar, kecuali para ulama. Makanya adab dalam perkara tersebut hendaklah dikembalikan kepada para ulama yang mereka
punya otoritas dalam hal tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menjadikan tidak akan pernah menjadikan manusia itu baik kecuali melalui tokoh besarnya. Kecuali melalui tokoh besarnya. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan al barokatu ma'a akabirikum. Barokah itu bersama dengan tokoh-tokoh besar di kalangan kalian. Sehingga selagi tokoh besarnya masih ada, dahulu para tabi'in itu ada Qadariyah di mana? Di Irak. Mereka bisa membantah Qadariyah itu dengan mudah. Tetapi mereka tahu di Madinah masih hidup beberapa sahabat dan mereka tokoh besar. Akhirnya jauh-jauh datang dari Irak, mendatangi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma untuk menanyakan perihal fitnah Qadariyah, padahal mereka sendiri membantah pun bisa. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak akan menjadikan ya keberkahan besar berkaitan dengan umatnya ini kecuali melalui tokoh besarnya. Makanya diutusnya Nabi juga demikian. Di zaman Nabi itu masih ada Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal itu ngikuti ajarannya Nabi Isa, masih lurus. Tetapi kok Trinitas masih tetap ada. Ya, Trinitas masih ada. Yahudi juga masih ajarannya menyembah Uzair. Tapi kenapa kemudian diutus Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad SAW yang terbaik. Lebih besar kedudukannya dibandingkan Warokoh bin Naufal. Hendaklah kita paham masalah seperti ini agar supaya kita tidak salah di dalam mensikapi sebuah perkara. Nah, sudah selesai ya? Ya. Itu hal yang perlu untuk kami sampaikan di awal pertemuan ini. Ini masih umum sekali. Besok kita langsung menginjak mukaddimah dari modul kalian ini, buku kalian ini, yaitu hukum-hukum dan adab dalam mendidik anak ini. Nanti akan kami bahas di pertemuan yang akan datang dari setiap pembabannya ini, dari awal sampai akhir secara umum, belum secara khusus. Ya, kenapa babnya kok bab 1 itu, bab 2 kok itu, bab 3 kok itu nanti semua ada alasan-alasannya. Sehingga supaya kita punya arahan yang pas pada saat kita akan mempraktekkan pendidikan anak sebagaimana yang telah dijalani oleh para pendahulu kita. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari setan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abitis Enggar Supranto hafizallahu taala. Baik. Saudaraku kaum muslimin, para ummahat dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menginjak acara selanjutnya yaitu lain-lain, tapi ini akan kami serahkan kepada panitia akhwat saja. Adapun dari panitia ikhwan insyaallah cukup sampai sini. Maka oleh karena itu saya pribadi sekaligus membawa acara mohon maaf apabila ada banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang tepat diucapkan. Ya. Selanjutnya kami serahkan kepada panitia akhwat. Adapun dari kami, kita akhiri kegiatan sore ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.